Halo, jumpa lagi dengan Cak Aris. Senang berjumpa dengan Anda semua, orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Belajar Alkitab bisa berujung uji nyali. Itulah yang akan kita bahas, tantangan minum racun maut. Tantangan minum racun ini sudah disampaikan berkali-kali oleh saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita. Supaya iman Kristen itu berani keluar dari kandang, menyatakan keberaniannya untuk membuktikan keaslian iman dengan cara mengikuti perintah Yesus dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Ayat itu berbunyi, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ayat Alkitab ini dipandang dari sudut mereka, bahwa tantangan ini adalah tantangan yang sangat provokatif dan bermuatan yang menjerumuskan. Bagaimana Alkitab menjawabnya? Santai saja, karena Alkitab tidak pernah kehilangan kekuatan untuk menopang kebenaran yang pernah dia sampaikan. Alkitab sangat memadai untuk menjelaskan dirinya sendiri. Sementara ini ada golongan yang menjawab tantangan tersebut dengan menjelaskan bahwa teks Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 itu adalah teks tambahan. Hal ini justru memicu semakin besarnya semangat untuk menghakimi bahwa Alkitab itu tidak asli karena bisa ditambah atau dikurangi. Walaupun fakta ada kritik terhadap Alkitab, namun jawaban itu sendiri tidak merepresentasikan maksud menulis Alkitab dan tujuan utuh dari narasi lengkap Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya mulai dari kontroversi internal orang-orang Kristen. Berdasarkan kritik teks dari manuskrip atau tulisan tertua, memang terjadi perbedaan ahli teks Alkitab tentang Markus 16 ayat 9 sampai yang ke-20. Pandangan pertama berkata bahwa Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 merupakan teks tambahan. Menurut mereka, Markus 16 harusnya berhenti pada ayat yang ke-8, sedangkan ayat 9 sampai 20 merupakan teks tambahan saja. Jadi argumentasinya, karena dalam naskah yang tertua, yaitu Kodeks B Vatikanus pada tahun 350 Masehi dan Alep Sinaiticus tahun 375, itu tidak menuliskan teks tersebut. Jadi ini adalah penjelasan tambahan yang ditulis oleh penulis itu sendiri. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 merupakan teks asli. Keyakinan ini dibangun dari sikap bangsa Yahudi sendiri terhadap kitab suci. Yosefus pernah mencatat, kami telah memberikan bukti praktis tentang rasa hormat kami terhadap kitab suci kami sendiri. Sebab walaupun sekarang sudah lewat berabad-abad, tak seorang pun yang berani menambah atau membuang atau mengubah satu kata harfiah, satu suku kata pun, dan hal itu merupakan naluri pada setiap orang Yahudi sejak hari kelahirannya, untuk memandang kitab suci itu sebagai ketetapan Allah, supaya berpaut kepadanya dan jika perlu rela mati untuknya. Berulang kali sejarah mencatat peristiwa-peristiwa orang tahanan yang lebih suka menanggung penyiksaan dan kematian dalam segala bentuk daripada mengungkapkan sepatah kata pun melawan hukum Taurat dan kitab-kitab yang terakhir. Against Apion 1 pada halaman yang ke-42. Yang kedua, naskah asli Alkitab ini tidak dikonstruksi hanya oleh manuskrip B atau Alep saja, namun banyak sumber-sumber lain yang mendukung, yang jumlahnya ribuan dari teks Yunani. Didukung oleh manuskrip terjemahan yang sebagian besar usianya juga lebih tua dari naskah B dan Alep, seperti Latin, Syria, Gotik, Vulgata, dan Armenia. Alasan berikutnya bahwa Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu sudah dikutip oleh bapak-bapak gereja sejak abad yang pertama.
Jadi awal kekristenan berdiri, bapak-bapak gereja seperti Papias, Justin Martin, Tertullian, Irenaeus, Eusebius, Ambrosi, Jerome, dan lain-lainnya. Jadi tanpa merendahkan, dapat bahwa Markus 16 ayat 9 sampai 20 adalah tambahan. Saya berpandangan bahwa Markus 16 ayat 9 sampai 20 adalah asli, bukan tambahan, karena keseluruhan Alkitab itu diilhamkan oleh Allah, sehingga Tuhan selalu punya cara untuk memproteksi kemurnian firman-Nya sendiri. Walaupun terjadi kritik di sana sini oleh pihak ahli kritik teks, saya meyakini bahwa Markus 16 ayat 9 sampai 20 adalah teks yang asli. Nah, dampaknya kalau kita meyakini bahwa Markus 16 ayat 9 sampai 20 adalah asli, maka lahirlah respon orang-orang yang fanatik dan bersikap subjektif, sehingga ada orang-orang Kristen yang berani dengan sengaja meladeni tantangan minum racun itu secara fisik untuk membuktikan keaslian imannya. Dan bisa dipastikan itu hasilnya adalah kekonyolan. Tanggapan saya terhadap tantangan minum racun ini, yang pertama, ini bukanlah perintah Tuhan Yesus. Bagaimana saya bisa mengetahui? Kita lihat struktur dari teks Markus pasal yang ke-16. Dimulai dari ayat yang ke-15 dan 16. Ayat yang ke-15 Tuhan Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yang pertama ada perintah utama, pergilah beritakan Injil. Ayat yang ke-16 ada tujuan kekal. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Perhatikan, perintah itu mendahului tanda-tanda orang percaya yang akan terjadi. Jadi kehadiran tanda-tanda atau tidak, itu tidak boleh meniadakan perintah untuk mengabarkan Injil sebagai pesan mayor, tujuan dari penulis Alkitab ini. Jadi kemutlakannya ada pada perintah pekabaran Injil, bukan pada penjelasan pengalaman pada minum racun maut. Ayat yang ke-17 adalah deskripsi dari pengalaman orang-orang percaya pada masanya. Sangat jelas perbedaan bentuk katanya. Ayat yang ke-15-16 itu adalah perintah utama dan ada tujuan kekal. Berarti pernyataan itu bersifat didaktif, pengajaran, ada perintah yang mutlak yang harus dijelaskan, yang mengikat, kuat, yang wajib dan harus dilaksanakan. Sedangkan ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya yang salah satunya adalah minum racun, itu adalah deskripsi bersifat relatif, tergantung pada situasi dan kondisi. Maksud dan tujuannya itu bergantung pada si pemberi perintah, bisa berubah-ubah menurut tempat dan waktunya. Contoh, pengalaman pekabaran Injil Rasul Paulus di Pulau Malta tercatat dalam Kisah Para Rasul 28. Paulus menyampaikan berita Injil, ada insiden yang terjadi, ular menggigit, tetapi tidak membahayakan dalam diri Paulus. Namun itu bukanlah perintah. Pengalaman itu tidak bisa dijadikan dasar sebagai kebenaran atau dalil untuk membenarkan tujuan dari penulis Alkitab itu sendiri. Dalam perkembangannya, pelayanan tidak selalu ditandai dengan mukjizat, dengan terlepasnya orang percaya dari ancaman bahaya, dari aniaya, dari penderitaan. Bahkan seringkali Tuhan justru mengizinkan orang percaya berakhir dalam kematian sebagai martir. Contohnya, Petrus dikisahkan ia dibunuh dengan cara disalib, bahkan disalib dengan cara posisi terbalik kepala yang ada di bawah. Matius mati karena disiksa, kemudian dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Yakobus juga mati menggenaskan, dia mati karena dirajam dan dilempar dari puncak hubungan bait Allah, di mana tempat saat Yesus pernah digodai oleh iblis pada masa hidupnya.
Lukas mati digantung di Yunani setelah ia berkhotbah di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Seolah-olah Tuhan diam dan membiarkan para murid-muridnya, Petrus, Matius, Yakobus, Lukas, dan teman-temannya yang lain itu mati sebagai seorang martir. Apakah janji Tuhan tidak berlaku? Mengapa Tuhan diam dan tidak membela muridnya sendiri? Perhatikan, tanda-tanda ajaib memang dapat menjadi alat untuk meneguhkan pemberitaan firman Tuhan. Namun kematian orang percaya justru menjadi benih pertumbuhan gereja. Jadi tanda-tanda yang menyertai itu bukan satu-satunya cara untuk meneguhkan pekabaran Injil. Tuhan punya banyak cara untuk menumbuhkan iman umatnya. Pengalaman bisa berbeda-beda menurut maksud dan tujuan Tuhan, bergantung pada tempatnya di mana waktunya kapan. Namun gagasan utamanya hanya satu, yaitu menyampaikan berita Injil. Dan perintah itu bersifat mutlak dan mengikat, menyampaikan kabar baik kepada semua bangsa. Mengapa kita harus melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan Yesus dengan cara meminum racun? Jangan meminum racun atau melakukan tanda-tanda ajaib, karena itu bukan perintah dari Tuhan Yesus. Lalu, apa tujuan tanda-tanda ajaib? Apakah untuk membuktikan kadar iman kepada Tuhan? Ini membawa pada tanggapan saya yang kedua. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Saya baca sekali lagi, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai, bukan harus menyertai. Tanda-tanda ini bukan harus menyertai orang percaya. Bukan orang percaya, walaupun orang-orang percaya itu bentuknya jamak, namun tidak ditujukan untuk semua orang percaya. Ayat ini, teks ini tidak menggunakan kata harus menyertai orang percaya dan tidak menggunakan kata semua orang percaya. Jadi posisi tanda-tanda ajaib itu bukan sebagai leader, pemimpin, tetapi menyertai. Bukan berlaku efektif kepada semua orang percaya secara universal, tetapi secara selektif menurut maksud dan tujuan Tuhan secara eksklusif. Perhatikan ayat yang ke-20, Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi kita melihat posisi tanda-tanda ajaib. Yang pertama itu merupakan instrumen yang akan dimainkan sendiri oleh sang pemberi perintah. Bukan seperti gendang yang ditabuh sendiri oleh si pembawanya. Tanda-tanda ajaib itu milik Tuhan, merupakan karunia Tuhan, dimainkan oleh Tuhan menurut maksud dan tujuannya Tuhan sebagai alatnya untuk meneguhkan firman, bukan untuk media demonstrasi kehebatan secara personal. Tanda-tanda ajaib ini bukan buah dari iman atau bukti dari iman. Tugas orang percaya bukanlah memproduksi tanda-tanda ajaib, tetapi memberitakan firman. Tanda akan terjadi atau tidak terjadi itu berada di luar kemampuan dan kemauan manusia. Bahkan orang percaya sesungguhnya tidak berhak meminta tanda-tanda ajaib itu sesuai dengan keinginan atau kebutuhan, walaupun tujuannya rohani untuk pelayanan. Jadi, membuktikan kualitas iman Kristen dengan menuruti tantangan minum racun itu bukan sikap yang menuruti firman Tuhan, justru melawan firman Tuhan. Karena alasan yang pertama, maksud Tuhan bukanlah supaya orang percaya demonstrasi tanda-tanda ajaib. Alasan yang kedua, karena itu keluar dari maksud penulis Alkitab. Alasan yang ketiga, memang itu tidak relevan dengan konteks pelayanan masa kini. Tuhan memberkati kita semua supaya bermanfaat untuk melengkapi pelayanan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.